Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita kembali menuntut ilmu pada kesempatan kali ini, dan kebahagiaan itu semakin bertambah ketika media kita dalam rangka mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW adalah sebuah kitab yang luar biasa dan salah satu yang terbaik di tengah-tengah umat. Kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, semua yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita masih bersama kisah dua sosok pasangan suami istri, couple yang begitu luar biasa, Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim menampilkan kelas yang begitu menawan, kelas yang begitu spektakuler bagi seorang istri, di saat anaknya meninggal, beliau bisa tetap tenang. Beliau meminta kepada keluarganya untuk tidak memberitahukan Abu Talha, karena beliau ingin sampaikan dengan lisan beliau sendiri, dan beliau ingin sampaikan di waktu terbaik, bukan waktu terbaik versi beliau, tapi versi Abu Talha, bukan versi beliau tapi versi Abu Talha. Dan sekilas info, itu juga salah satu seni komunikasi yang diajarkan oleh Islam atau diajarkan sunnah Nabi SAW, yaitu mura'atu ahwalil mukhatabin, memperhatikan kondisi lawan bicara atau audiens. Jadi kira-kira dalam kondisi ini kalau kita ajak bicara, dia nyambung apa enggak, nyaman atau enggak, fokus atau enggak, gitu loh. Jadi hendaknya yang kita perhatikan adalah kondisi orang tersebut, bukan sebatas, sekali lagi sebatas kenyamanan kita sebagai pembicara. Karena inti dari komunikasi adalah salah satunya mentransfer data, ilmu, informasi dari pembicara ke pendengar. Jadi untuk mendapatkan data dan informasi tersebut atau ilmu tersebut, pendengar harus berada di kondisi yang tepat, nyaman, nggak banyak pikiran, lagi nggak ngantuk, lagi nggak stres dan seterusnya. Karena kita bicarakan banyak hal, dia lagi ngantuk juga percuma, ya. Jadi nggak ada gunanya juga. Besok paginya, menurut lo gimana? Apa kesimpulan dari pembicaraan kita di malam? Yang mana ya? Loh, kan kita udah bicara. Lo hahu aja sih sebenarnya tadi malam. Ya kan, gue lagi ngantuk. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan, dan secara khusus ini juga pelajaran bagi para istri. Secara khusus ini pelajaran bagi istri. Seorang istri harus cerdas dalam menentukan timing bicara dengan suami. Dia harus perhatikan suaminya nyaman nggak, pulang tuh lagi fresh atau banyak pikiran atau banyak tekanan, atau justru tepat diajak bicara. Dia harus bisa, dia harus baca peta, dia harus baca kondisi, dia harus baca lingkungan. Dan bukan hanya untuk suami, bicara ke anak-anak, dan anak-anak tepat nggak ya. Nah, kita harus melatih kemampuan itu. Jangan punya mental dimengerti terus sama orang.
Jangan punya mental dipahami terus sama orang. Sehingga quote-nya selalu di saat wanita ingin dimengerti. Di saat wanita ingin dimengerti itu bagus, setuju banget. Dan memang harus demikian. Tetapi itu quote itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki, untuk suami itu demikian. Nah untuk perempuan, dia pun juga harus berusaha untuk mengerti kondisi lingkungan, kondisi suami, sebagaimana yang disuguhkan dengan indah dan luar biasanya oleh Ummu Sulaim. Begitu suaminya capek pulang, disuguhkan dulu, lalu dikasih kebutuhan lahirnya, kebutuhan batinnya, baru setelah semua sudah tercover masuk, dan cara penyampaiannya juga luar biasa. Nah, hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, Nabi SAW bertanya, apakah tadi malam kalian berhubungan suami istri? Mereka menjawab iya. Dan dalam riwayat Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk malam tersebut, mendoakan keberkahan untuk hubungan itu. Dan setelah itu Ummu Sulaim hamil. Jadi hubungan di malam itu ternyata membuahkan hasil. Ummu Sulaim hamil, dan hadirin Allah muliakan, dalam riwayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi, ketika Ummu Sulaim sudah hamil tua, anak yang mana? Anak yang hasil hubungan pada malam itu. Ternyata Ummu Sulaim dengan Abu Talha itu sedang safar bersama Rasul SAW. Wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu, wa kana Rasulullah SAW idza atal madinati min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah. Jadi waktu itu Nabi SAW sedang safar, dan dalam rombongan ada Abu Talha, ada Ummu Sulaim. Ada Abu Talha dan ada Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim sedang hamil tua. Nah, dan Nabi SAW jika pulang ke kota Madinah dari sebuah safar, itu beliau tidaklah ingin masuk ke dalam kota Madinah di waktu malam. Kalau memang sampainya di waktu malam, maka beliau akan memilih spot dekat kota Madinah untuk bermalam, baru nanti di waktu pagi mereka masuk ke kota Madinah. Fadanau minal Madinah. Nah, hadirin Allah muliakan, pada saat itu Nabi udah menuju kota Madinah, udah dekat dari kota Madinah. Fadarabahal makhad. Ternyata Ummu Sulaim merasakan sakit yang luar biasa. Sakit mau melahirkan, kontraksi mungkin ya. Sakit nih Ummu Sulaim nih. Pas lagi sakit gitu, fahtabasa 'alaiha Abu Talha. Untalaqa Rasulullah SAW. Nah begitu ngeliat istrinya sakit, akhirnya Abu Talha fokus ke istri gitu loh. Dan Nabi SAW melanjutkan perjalanan pulangnya menuju kota Madinah. Jadi Nabi menuju kota Madinah, Abu Talha tertinggal atau fokus dengan istri beliau yang sedang sakit. Yaqul Abu Talha. Lalu Abu Talha berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka la ta'lam ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhala ma'ahu idza dakhal. Ya Rabbku, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku tuh seneng banget untuk pergi bersama Rasulullah SAW jika beliau pergi, dan untuk kembali bersama Nabi SAW ketika beliau kembali. Jadi ketika keluar dari kota Madinah, saya tuh pengen bareng dengan Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW masuk lagi ke kota Madinah, aku pengen tuh satu rombongan, nggak tercecer gitu loh, nggak ketinggalan. Jadi kan beliau tahu ketinggalan nih, karena Ummu Sulaim istrinya sedang sakit, mau melahirkan, kontraksi gitu. Jadi itu doanya.
Masya Allah ya, doanya tuh demikian. Ingin mendampingi Nabi SAW, ingin mendampingi Nabi kita SAW. Kalau Nabi keluar, beliau ingin keluar bersama Nabi SAW. Kalau Nabi masuk, beliau ingin masuk bersama Nabi SAW. Lalu Abu Talha mengatakan, waqadih tabastu bima tara. Maka dan aku mendapatkan kendala nih, sehingga aku tertinggal sebagaimana engkau lihat wahai Rabbku. Jadi aku lagi ada kendala, istriku lagi sakit nih. Padahal aku tuh seneng banget, pengen banget bersama Nabi ketika keluar dan bersama Nabi ketika datang. Hadirin Allah muliakan. Taqulu Ummu Sulaim, ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid, intalik fantalaqna. Lihat Ummu Sulaim. Setelah Abu Talha berdoa, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Aku tidak mendapatkan rasa sakit yang sebelumnya aku dapatkan. Ayo kita kejar lagi Nabi SAW. Kita berangkat lagi gitu loh. Artinya kita lanjutkan lagi biar kita masuk kota Madinah bersama Nabi SAW. Jadi lihat bagaimana pasangan suami istri ini jamaah sekalian. Terus sebelum kita bicarakan, fadarabahal makhadu hina qadima fawaladat gulama. Dan begitu sampai kota Madinah, sakitnya itu kembali lagi dan akhirnya beliau melahirkan seorang bayi laki-laki di kota Madinah. Di kota Madinah. Nah, faqalat li ummi. Lalu Ummu Sulaim bicara ke Anas, anaknya. Dan tapi Anas ini bukan anak hasil pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha, bukan. Tapi pernikahan Ummu Sulaim dengan suaminya yang sebelumnya. Suaminya yang sebelumnya. Malik bin Nadar. Jadi nama ayahnya Anas siapa? Malik, namanya juga Anas bin Malik gitu. Jadi bukan Abu Talha. Jadi Malik bin Nadar. Nah, ibunya bicara ke anaknya, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun tabdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan ada satupun wanita yang menyusui adikmu ini sampai engkau pergi dan bawa dia ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakar tamam al-hadits. Dan begitu pagi-paginya, kata Anas, aku bawa adikku itu, adik seibu ya, bukan adik kandungnya, adik seibu. Aku bawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu bersama Nabi mentahniknya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kita kembali lagi lihat bagaimana pasangan ini memang luar biasa. Baik Abu Talha dan Ummu Sulaim itu benar-benar pasangan serasi, pasangan yang sangat serasi. Kita tahu bersama bagaimana mereka menarik perhatian sejarah mulai dari mereka menikah. Emangnya ada apa dengan mereka ketika mereka menikah? Jadi ceritanya singkat aja, bahwa Abu Talha itu radhiyallahu taala anhu itu kan ketika melamar Ummu Sulaim itu belum masuk Islam, masih dalam kondisi kafir. Dan Abu Talha itu dari om-omnya Nabi SAW, dari pihak ibu. Itu Abu Talha. Namanya Zaid bin Sahal. Jadi Abu Talha itu namanya Zaid bin Sahal. Dan orangnya memang Masya Allah gitu loh. Sifat-sifat positifnya itu banyak.
dan sangat menarik, sangat menarik. Nah, majulah ke Ummu Sulaim melamar sosok tersebut. Lihat bagaimana Ummu Sulaim mengatakan ketika dilamar Abu Talha. Kata Ummu Sulaim, "Amma inni fika la ragibah." Saya itu suka dengan engkau. Saya punya rasa dengan engkau. Amma inni fika la ragibah. Saya punya rasa dengan engkau, Abu Talha. Wa ma mithluka yurad. Dan orang seperti engkau kalau melamar nggak akan ditolak. Gitu. Emang cerdas Ummu Sulaim kalau bicara. Jadi pantesannya bisa bicara kayak di hadis ini. Memang cara bicaranya tuh dalam setiap kondisi tuh kelihatan kelasnya. Saya punya rasa dengan engkau. Dan orang seperti engkau kalau melamar seorang wanita nggak akan ditolak. Tapi walakinnaka kafir. Tapi engkau kafir. Engkau nggak beriman kepada Allah. Fa in tuslim fadzalika mahri. Dan apabila engkau masuk Islam, maka itulah mahar saya. La as'aluka ghairahu. Saya nggak akan pernah minta apapun selain Islamnya engkau, wahai Abu Talha. Oh, luar biasa. Saya nggak akan nuntut apapun. Saya nggak akan minta apapun. Kata Ummu Sulaim, pokoknya saya nggak akan minta apapun kecuali engkau masuk Islam. Titik. Fa'aslam. Oh, laki-laki digituin, masuk Islam. Abu Talha masuk Islam. Wa tazawwajaha. Lalu menikahi Ummu Sulaim. Dan ternyata Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim masuk Islam bukan karena menikah dengan Ummu Sulaim semata. Lihat bagaimana tadi semangat Abu Talha untuk selalu mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi poinnya adalah lihat bagaimana kalau kalau banyak pihak, dan itu nggak masalah ya, dan banyak pihak maharnya adalah emas, cincin dan seterusnya, seperangkat alat sholat, dan sekali lagi tidak ada masalah sama sekali. Dan itulah mahar secara umum, nggak ada masalah, atau mobil atau segala macam. Tapi Ummu Sulaim meminta keislaman laki-laki yang ada di hadapannya. Saya minta keislaman Anda. Minta keislaman. Itu luar biasa. Dan saya nggak akan minta apapun kecuali Islamnya itu. Nggak minta apapun. Saya nggak minta rumah, nggak minta segala macam. Memudahkan gitu loh. Memudahkan suami, saya nggak minta apapun. Engkau masuk Islam, saya terima. Maka masuk Islam. Makanya mencuri perhatian sejarah. Masya Allah. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan sebagaimana dalam hadis ini juga, lihat bagaimana Abu Talha benar-benar ingin mendampingi Rasulullah SAW dan berdoa, dan benar-benar berdoa ingin mendampingi Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa ingin mendampingi sunnah Nabi SAW? Sudah pernah berdoa misalnya mendampingi dakwah Nabi SAW? Kan Nabi sudah wafat, tapi sunnahnya masih hidup, ajarannya masih ada, dan akan terus ada hatta ya'ti amrullah, sampai apa yang Allah tetapkan sebagai takdirnya. Dan sudahkah kita meminta, ya Allah, aku ingin mendampingi sunnah Nabi SAW, hidup bersama sunnah Nabi SAW, menjadi bagian mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Ini Abu Talha. Padahal kan simpel aja ya, Nabi berangkat duluan, nanti juga dia bisa nyusul. Enggak, saking semangatnya, beliau nggak mau ketinggalan, nggak mau ketinggalan. Kan itu deh. Kalau Nabi keluar, saya pengen keluar bersama Nabi SAW. Kalau Nabi masuk, saya pengen masuk bersama Nabi SAW. Padahal ada uzur kan nggak masalah juga. Ketinggalan berapa waktu juga nggak masalah, uzur syar'i. Tapi semangat itu tadi, memang beda semangatnya. Memang ini pasangan nih, couple ini tuh, itu Masya Allah. Dan lihat istrinya juga nggak manja gitu, nggak, oh tunggu mas, aku kan capek, aku pegel, kakiku bengkak-bengkak, dan hamil tua kan luar biasa.
Mas ada tukang rujak nggak mas? Pengen rujak nih mas, udah capek nih, capek, pegel, oh, kan bisa. Itu masih dulu. Dia kadang-kadang minta mangga tetangga gitu loh. Nggak, aku mau mangga yang di rumah itu tuh mas gitu. Yang anjingnya galak itu kan repot kalau dia minta begitu. Jadi Muslim bilang apa? Ini alhamdulillah udah nggak sakit, kita lanjut lagi. Banyak wanita kan disitulah waktunya bermanja-manja gitu loh. Waktunya bermanja-manja dan inginnya berdua-duaan aja. Ini kan mereka berdua ditinggal sama Nabi. Itu kan kesempatan. Kalau ingin ngedate ya di situ waktunya ngedate gitu loh. Walaupun di sana nggak tahu juga apa ininya, tapi intinya kan pengen berdua-duaan gitu. Udah pergi. Dalam hati manusia ya bagus deh pada pergi deh. Gimana? Masih nih, mules nih, sakit nih, kayaknya udah pembukaan satu nih. Bener nggak ada pembukaan juga. Tapi Musa bilang ini udah enakan nih. Ayo kita kejar Nabi SAW. Itu mau dikejar, semangat gitu. Itu mental wanita tuh jangan buat beban bagi suaminya. Gimana kita mensupport, membantu, memudahkan. Lihat suami punya cita-cita ingin masuk kota Madinah bersama Nabi SAW. Ya didukung suaminya. Nggak ada enakan nih. Yuk kita kejar Nabi SAW. Kan kita berdua, Nabi rombongan, otomatis kecepatannya kecepatan kita. Masih sempet kok untuk kita susul kan, misalnya kira-kira gitu ya. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi, jangan kita membuat beban orang lain. Apalagi suami kita sendiri. Dan Abu Talha begitu. Jadi perpaduannya ini perpaduan yang menarik, serasi, epik dan seterusnya. Sang suami nggak nyuekin istrinya, kan gitu ya. Oh istriku lagi sakit nih, mungkin kontraksi. Padahal cita-citanya ingin banget masuk ke kota Madinah bersama Nabi SAW. Tapi istri lagi sakit, oke deh. Kita kawal istri kita, gitu. Ini suami-suami juga harus ini, jadi jangan nuntut istrinya doang. Istrinya lagi sakit, lagi ada uzur, ke istri. Walaupun cita-cita kita terhambat, mungkin harus terhambat sementara aja, nanti juga bisa ngejar lagi insyaallah ta'ala. Tapi kalau istri lagi sakit, istri dulu misalnya, gitu jemaah. Terus doa sama Allah. Nah, ini buat suami, jangan nyemburutin si istri, kamu tuh yang manja banget, dasar princess. Nah ini jangan begitu. Jadi sekali lagi, aduh nih istri saya sakit, kayaknya berat banget, doa sama Allah SWT. Ini Abu Talha doa, innaka la ta'lam ya Rabbi, ya Allah engkau maha tahu, aku tuh pengen banget, aku seneng banget untuk keluar bersama Nabi SAW kalau beliau keluar, dan masuk bersama Nabi SAW ketika beliau masuk, dan sekarang aku terhalang kondisi istriku sebagaimana engkau lihat. Jadi ketika ada kendala sama istri, tunaikan hak istri, lalu doa gitu. Jadi jangan diintimidasi, diancam istrinya segala macam, dan kita lupa berdoa sama Allah. Padahal Allah yang membolak-balikkan hati orang, yang merubah kondisi, yang merubah keadaan. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman agar kalian tahu Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mintalah sama Allah. Jangan nyalain istri terus. Jangan jatuhkan istri. Ada masalah, istri ada kendala, doa sama Allah. Itu tuh. Jadi kita nih udah ngaji Riyadhus Shalihin, udah baca hadis ini, begitu ada istri ada masalah, tunaikan hak beliau, tunaikan kebutuhan beliau, lalu doa sama Allah. Doa sama semoga Allah lembutkan hatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, menghilangkan rasa sakitnya. Ini kecerdas emang, Masya Allah Abu Talha nih, Masya Allah tabarakallah. Kita sibuk ngerjain sesuatu yang gak merubah keadaan, atau lebih sibuk mendatangi pihak-pihak yang gak punya kekuasaan atas kehidupan di dunia ini, dan lupa berdoa dan meminta kepada zat yang memenuhi dan menguasai dunia. Jadi itu suami ada kendala, penuhi dulu, lalu nanti bisa nyusul, bisa ya kalau nggak bisa, kalau dalam masyafa'al,
lalu doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pihak istri, istri jangan pernah jadi beban bagi suami. Lalu istri juga mensupport dan mendukung. Makanya kata Ummu Sulaim, intalik fantalakna, ayo kita kejar. Maka kalau kita berangkat lagi, maka fantalakna. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini. Jadi kalau suami fokus berusaha memenuhi hak istri dan berdoa, lalu istri tidak mau jadi beban bagi suaminya dan nggak mau memberatkan suaminya dan memotivasi suaminya dan mensupport suaminya, maka akan terjadi keseimbangan secara natural gitu loh dalam rumah tangga kita. Akan terjadi keserasian secara natural, nggak perlu pakai ribet-ribet lagi. Yang jadi masalah kan suami nyalain istri, istri nyalain suami. Ya nggak akan selesai-selesai. Udah kayak debat telur sama ayam aja udah. Gak akan ketemu-temu tuh. Tapi kalau, ya aku kayaknya kurang mendukung nih. Aku nggak boleh jadi beban. Pernikahan itu melengkapi atau mendapatkan setengah agama. Kenapa semenjak kehadiranku jadi minus begini ya? Kan kita harusnya mikir. Harusnya kan mensupport. Oh ya, setengah agama. Oke, saya harus support. Itu jamaah sekalian. Nah, itu misalnya pihak istri. Pihak suami, perhatikan istri kita, lalu banyak doa gitu, banyak doa. Kita nih bisa jadi istri kita kurang-kurang begitu karena kita kurang berdoa, kurang minta sama yang membolak-balikan hati istri. Benar, kalau itu dilancarkan, enak jamaah sekalian. Jadi ini perpaduan, emang couple ini tuh luar biasa, inspirasi kita dari awal mereka menikah. Ya makanya cara menikahnya begitu gitu loh, nggak nuntut apapun, hanya ingin Islam. Jadi kalau awalnya sudah berkah, awalnya nggak berbicara hak, lalu tapi berpikir kewajiban, apa kewajiban saya, apa tanggung jawab saya, apa yang bisa saya lakukan, insya Allah Allah kasih keberkahan. Insya Allah Allah akan kasih keberkahan buat rumah tangga kita, sebagaimana Allah kasih keberkahan kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Adapun masalah-masalah rumah tangga itu semua juga ngalamin demikian. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Oleh karena itu sekali lagi ini yang harus dipupuk terus, harus selalu diperjuangkan terus dan lain sebagainya. Dan lihat bagaimana Ummu Sulaim juga, ini menarik, begitu anaknya lahiran, yang pertama kali dicari Nabi SAW itu tuh emang di pasangan yang cari Nabi, suruh anaknya Anas pokoknya bawa ke Rasul ya, sebelum ada yang menyusui, bawa ke Rasul SAW untuk ditahnik gitu. Dan ibu-ibu tahu lah kan kita paling nggak tega kalau misalnya melahirkan anak nangis gitu kan, pengennya langsung cepet-cepet disusuin gitu. Dan Ummu Salamah tuh bisa nahan rasa itu. Enggak, ke Nabi dulu, Masya Allah, ke Nabi SAW terlebih dahulu. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah profil dari Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ummu Sulaim dan Abu Talha yang hendaknya kita jadikan ibrah dan menunjukkan betapa sabarnya mereka berdua, betapa serasinya mereka berdua. Dan Abu Talha memang salah satu sosok yang luar biasa sebagaimana Ummu Sulaim. Bahkan Anas tuh cerita tentang ayah sambungnya ya. Abu Talha itu setelah Nabi SAW wafat itu selalu jaga puasa sunnah 40 tahun. Selama 40 tahun dan startnya Nabi SAW wafat itu selalu jaga puasa sunnah. Jadi banyak sekali melakukan puasa-puasa sunnah. Puasa Nabi Daud gitu. Dan lain-lain. Itu yang perlu kita teladani. Dan puasa
adalah ibadah yang merupakan simbol kesabaran. Karena dalam puasa ada menahan diri di atas ketaatan, lalu ada menahan diri agar nggak maksiat, dan menahan diri dari musibah, rasa lapar gitu kan, rasa haus gitu. Jadi memang ini menarik juga. Makanya kalau ingin jadi orang sabar tuh banyak-banyak puasa, puasa sunnah, itu latihan kesabaran gitu lah. Dan puasanya benar, jaga lisan, jaga mata dan lain sebagainya. Dan ini waktunya berubah, punya masa lalu yang nggak bagus, itu hal lain gitu loh. Yang penting kan kita bertobat kepada Allah, dan mulai sekarang jangan melakukan hal-hal itu lagi, dan latih kesabaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan begitu juga Abu Talha juga kan yang memberikan uh, apa uh, kebun kormanya ke Nabi SAW, memberikan kebun kormanya ke Nabi SAW, dan yang beliau kasih, yang paling beliau sukai, yang paling beliau cintai, dan beliau katakan, aku berharap kebaikan dari ini, dan aku berharap tabungan di akhirat nanti. Dan Nabi katakan, udah buat, berikan aja buat saudara-saudaramu. Jadi itulah hal yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah sekalian. Allah ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini, karena berikutnya kita akan masuk ke hadis yang baru, dan harus ada ibrah berikutnya. Dan hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang sangat berharga, sangat-sangat berharga dari Ummu Sulaim dan Abu Talha. Pelajaran tentang kesabaran, bagaimana cara menahan, bagaimana cara tetap tenang dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Dan di hari ini kita lihat bagaimana Abu Talha bersabar ketika istrinya sakit kontraksi, lalu berdoa kepada Allah. Dan Ummu Sulaim pun juga sabar dalam mendukung suaminya agar selalu bersama Nabi SAW dan tidak egois, atau tidak mengedepankan perasaan perempuan yang selalu ingin diperhatikan, dimanja, atau dispesialkan. Dan itu wajar. Tapi orang-orang besar itu menanggalkan itu dan lebih memilih untuk mengabdi, berjuang, dan mengejar cita-cita. Dan karena dia yakin dia pun akan mendapatkan itu semua kalau dia fokus pada kewajibannya, karena dia berinteraksi dengan Rabbul Alamin, kan gitu ya. Saat kita menanggalkan hak kita, sejatinya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan sia-siakan itu. Mungkin hak secara substansi kita lepas, artinya hak di kotak itu kita nggak dapat, tapi Allah bukakan dari kotak-kotak lain yang sangat banyak gitu. Makanya lihat Ummu Sulaim, beliau dapat kebaikan yang luar biasa, kisahnya selalu menginspirasi kita, dan setiap kita mendapatkan pelajaran dari beliau dapat pahala tersebut. Luar biasa, Masya Allah. Ini yang bisa disampaikan jamaah sekalian. Mungkin kita buka sedikit sesi tanya jawab ya. Masih ada nggak yang ingin bertanya? Karena masih jam 6:08, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita mengurangi karyawan karena kondisi saat ini, apakah termasuk tindakan tidak bersabar atas ujian? Terima kasih atas pertanyaannya. Intinya jamaah sekalian yang Allah muliakan, al muslimuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Seseorang itu terikat dengan kesepakatannya, syarat-syarat yang dibuatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan. Jadi selama tidak menyelisihi kesepakatan, maka itu mau dalam kondisi sekarang atau kondisi normal mah sah-sah saja. Apalagi kalau sudah darurat dan nggak bisa ngapa-ngapain, udah masuk kotak, selesai sudah. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, apakah memang sudah benar-benar masuk kotak? Atau justru karena kita kurang tawakal sama Allah? Atau justru karena kita kurang ibadah kepada Allah? Atau justru karena kita kurang sabar? Atau justru karena kita kurang sholat? Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Jadi jangan gara-gara itu sehingga Allah syaratkan itu. Dan kita ingat bahwa dosa itu bisa mengganggu penghasilan rezeki kita. Oleh karena itu evaluasi ini dulu. Terus yang berikutnya jemaah sekalian, perjuangkan karyawan kita. Dan edukasi mereka untuk perbanyak ibadah, perbanyak doa. Kita ingat banget Nabi SAW bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong melalui orang-orang kecil di antara kalian. Jadi kita tuh ditolong melalui orang-orang kecil, bukan orang besar, bukan orang kaya dan seterusnya, enggak, dari orang-orang kecil. Dalam riwayat bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Karena doa-doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi ketika dalam kondisi begini, kumpulkan karyawan, suruh mereka bertobat kepada Allah. Tapi kita juga bertobat, suruh orang tobat, kita nggak tobat. Ayo kita banyak bertobat kepada Allah, istighfar. Ikuti sunnah Nabi SAW, istighfar sehari di atas 70 kali. Bicara ini, kondisi keuangan kita benar-benar berat, benar-benar berantakan. Kita butuh pertolongan Allah. Bangun narasi itu di perusahaan atau usaha kita. Lalu ajak mereka untuk jaga sholat. Ajak mereka untuk jaga sholat 5 waktu. Ajak mereka untuk menjaga sholat lail. Ajak mereka menjaga sholat duha. Ajak mereka menjaga sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Karena wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Lalu suruh mereka banyak doa kepada Allah. Banyak doa. Karena itulah pintu pertolongan. Banyak doa, dan terus banyak doa. Dan jaga keikhlasan. Ingatkan tentang keikhlasan di depan karyawan-karyawan kita. Kita ditolong itu karena pintu-pintu ini. Jadi jangan langsung udah PHK aja, udah dirumahkan, udah di layoff aja. Itu udah mentok. Baru kita bicara itu. Tapi sebelumnya bicara dulu tentang sholat, bicara tentang doa, bicara tentang keikhlasan, bicara tentang amal soleh, terus kasih tahu karyawan kita dan kita juga ya, bantu orang. Kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah membantu seorang hamba ketika hamba itu membantu saudaranya. Jadi kita bicara, kita sedang benar-benar dalam kondisi turbulensi yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta diri saya dan kita semua perbanyak bantu orang, apa aja, dan gak harus dengan fulus, gak harus dengan uang. Lihat ada orang di jalan, bantu, di lingkungan bantu, ini bantu. Allah akan tolong perusahaan kita, Allah akan tolong usaha kita, karena kita bantu orang. Jadi ininya dulu dikerjain semua gitu loh. Ini dulu yang kita kerjakan. Jangan dikit-dikit kurangi. Jangan shortcut gitu. Perjuangkan dulu. Terus begitu nadir, coba perjuangkan. Kita jual aset kita buat karyawan. Kita jual apa yang kita punya buat karyawan. Kita korbankan gitu loh. Insya Allah kasih keberkahan. Karena kan merumahkan mereka itu bukan hanya mereka sendiri. Gimana dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jadi kalau kita bisa
bantu mereka, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jadi kita punya 11 mobil, ya jual lah gitu loh. Dan jual jangan 1, 7 tuh jual gitu. Atau hanya pakai mobil yang memang dibutuhkan. Selebihnya kita punya ini jual. Ibu-ibu yang punya usaha, punya tas branded, jual tuh tas branded. Jadi berkorban. Udah semua dilakukan, mentok, baru kita bicara itu. Tapi kalau belum, perjuangkan dulu. Dan ingat ya mas kalian, al-ma'una minallah ta'ti ala qadril mu'na wa kama qala. Pertolongan Allah itu Allah berikan sesuai dengan besarnya ujian gitu. Jadi kalau besar ujian 70%, pertolongan Allah kasih 70%, bahkan lebih. Gak hanya 70% aja. Gak mungkin Allah kasih ujian 50%, pertolongannya 49% tuh gak mungkin. Kita dikasih ujian 50%, pertolongan itu 50% atau bahkan lebih. Itu harus kita yakini. Jadi jangan mundur. Enggak. Minta pertolongan sama Allah. Makanya ibadah itu tandemnya isti'anah, itu gak boleh lupa. Begitu ada kendala, isti'anah dong, minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan. Ada kendala, bukan mundur, bukan main jangan langsung merumahkan atau memecat. Ada kendala, minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu ada istilah akhirud dawa al-kay. Pengobatan dengan besi panas itu adalah pengobatan terakhir. Ya kalau bahasa kita, amputasi itu udah opsi terakhir, gitu aja. Amputasi itu adalah opsi terakhir. Selama masih bisa tidak diamputasi, jangan diamputasi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah yang dimaksud musibah termasuk juga hal-hal yang nampak kecil seperti keinginan yang belum tercapai, pekerjaan yang berat, rasa sedih, khawatir, capek? Jadi apakah yang dimaksud musibah termasuk juga hal-hal yang nampaknya kecil? Walaupun tidak berharap mendapatkan musibah yang nampak besar seperti terkena COVID-19, terkena bencana alam dan lain sebagainya, tapi terkadang saya ada rasa khawatir apakah saya dikehendaki kebaikan, sedangkan saya tidak pernah mendapatkan musibah-musibah yang besar dari kacamata saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan amin ya rabbal alamin. Kita tahu hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan kasih musibah. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan musibah nggak harus sakit, capek, letih, lelah kan. Ujian itu nggak harus itu. Bisa jadi kondisi kita yang menurut kita belum mendapatkan musibah besar, itu memang Allah bukan ingin menguji sisi itu, tapi Allah ingin menguji sisi rasa syukur kita kepada Allah. Dan itu tidak bisa dikatakan lebih ringan. Itu susah banget. Bersyukur itu luar biasa. Jadi alihkan isu ke rasa syukur. Oke, kita nggak dapat musibah-musibah berat, berarti ini syukur kita harus bertambah nih, harus kuat dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim, dan kita semua dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afan ingin Ana Hamzah di Batam. Ahlan wa sahlan Pak atau Mas Hamzah di Batam. Afan ingin bertanya Ustadz, silahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai hamba pasti akan diuji oleh Allah. Bolehkah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak diberikan ujian atau cobaan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Minta
doa yang diajarkan Nabi, minta dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya apa? Simpel. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Udah komplit tuh. Ya Allah, aku minta ampunan dan keselamatan. Udah, selamat dari semuanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Tapi resapi, tolong selamatkan saya ya Allah, tolong ya Allah gitu loh. Sehingga di bulan ujian itu diselamatkan. Bagaimana menyikapi ucapan orang awam, saya juga punya batas kesabaran. Apakah hal seperti itu dibenarkan? Benar, saya juga punya batas kesabaran, itu diksi atau kalimat yang benar. Nah, saya juga punya batas kesabaran. Kapan batas kesabarannya? Pas mati, gitu aja. Gitu. Lo harus sabar. Enggak, gue juga punya batas kesabaran. Belum batasnya. Lo tahu dari mana? Ya lo masih hidup, gitu lah. Sabar itu berakhir saat kita meninggal dunia. Gitu. Allah Ta'ala bisa. Jadi selama kita masih hidup berarti Allah tahu kita bisa sabar. Jadi pertanyaannya bukan gue bisa nggak ya, atau aku bisa nggak ya, saya bisa nggak ya. Pertanyaan adalah saya mau apa tidak, mau sabar atau tidak. Bagaimana kiat-kiat dalam menahan kesabaran Ustadz? Karena ada beberapa pendapat bagi orang yang mengatakan bahwa emosi itu harus diluapkan dan jangan ditahan karena akan merusak pikiran dan menimbulkan sakit yang lainnya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Jawabannya yang pertama, sabar itu menahan, bukan lepasin aja, bukan plongin aja, enggak. Sabar itu nahan. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah, nahan. Wasbir wa ma sabaruka illa billah, itu tahan, artinya ditahan, bukan dilepas, bukan diluapkan, ditahan. Makanya perlu direnungkan lagi. Kalau kita sering kasih nasihat, udah di apa, diluapkan aja atau dilepasin aja, udah lepasin, keluarin aja semuanya, keluarin semua biar lo plong, keluarin semua biar lo plong. Iya plong, tapi plongnya berapa lama? Terus nanti galau lagi. Itu kan yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Karena itu bukan solusi. Solusinya bersabar. Inna nasra ma'as sabr. Kemenangan itu bersama kesabaran. Nah, akan merusak pikiran dan menimbulkan rasa sakit itu bisa saja jika kita tidak, sekali lagi, jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ketika Allah berfirman tentang kesabaran dalam surat An-Nahl ayat 127, apa kata Allah? Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan janganlah kesabaran engkau kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah. Jadi sabar itu bukan semata-mata kemampuan diri kita dalam menahan sebuah goncangan. Kita nggak kuat. Tapi sabar adalah menahan dengan pertolongan Allah. Minta tolong sama Allah. Minta kekuatan kepada Allah. Minta tolong, minta kekuatan. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan pastikan kesabaran Anda bukan untuk siapapun kecuali, atau bukan dengan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi masalah kan orang tuh nahan, tapi bukan ke Allah, kemikir sendiri, ke halu sendiri, ke logika sendiri, jadi dipendam sendiri, akhirnya berantakan. Tahan, tapi wa ma sabruka illa billah. Mintalah pertolongan sama Allah. Diungkapkannya tuh ke Allah, diserahkannya tuh ke Allah, ditafwidnya itu ke Allah, diserahkan. Enak, jadi pelong. Allah ta'ala alam bisawab.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Jika sebagai istri sudah maksimal tidak membebani, termasuk dalam hal materi, tapi suami sibuk saja dengan diri sendiri, main game, dan timbul rasa bosan, apakah jadi salah Ustadz? Eh, yang pertama, benar nggak kita udah maksimal gitu loh? Rasanya sih belum maksimal. Kalau artinya kalau dalam kondisi ini bosan, belum maksimal berarti. Kalau maksimal itu insya Allah nggak bosan. Karena kalau kita maksimal, kita tuh nggak sempet bosan. Karena PR kita banyak banget. Kewajiban kita tuh banyak. Jadi kok Anda bisa bosan gitu loh. Bosan Ustadz, hidup aku tuh gitu-gitu terus gitu. Dan suami tuh nggak perhatian, nggak segala macam. Emangnya tafsir juz amma udah tamat? Belum sih Ustadz. Oke. Tafsir Al-Baqarah udah tamat? Belum. Ya, ya, ada pelajari itu. Udah pernah belajar tafsir juz amma? Belum sih. Berarti kan Anda akan ketemu hal yang baru, yaitu tafsir juz amma, dan itu bisa menghilangkan kebosanan. Bosan itu kan sesuatu hal yang sama dan dilakukan berulang-ulang tanpa ada variasi. Bosan, ya udah buat hal baru aja. PR kita banyaknya minta ampun, banyaknya luar biasa. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan ilmu saya, keterbatasan waktu, dan semoga yang sudah bertanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jika ada kekeliruan itu berasal dari saya dan syaitan, dan buang saja apa yang salah dan ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.